Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semangat terus teman-teman ya, jangan kendor sampai di Lebaran nanti ya. Sehat selalu. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya, tetap do your own research teman-teman atau tetap Dior ya. Ini saya mau bahas fenomena baru lagi nih ya, BOME atau Book of Meme Token ya. Dan banyak sekali hashtag di luar ya, Shiba Killer lah, PP Killer lah. Jadi banyak yang request, Bang, kira-kira gimana sih BOME ini ya? Bisa nggak menjadi the next Shiba ya? Dengar-dengar seperti itu karena dia listing aja teman-teman ya, listing pertama ya, dia listing pertama di apa ya, listing 16 jam kemudian dia bisa kill 3-0 ya. Ini sangat-sangat menakjubkan menurut saya, dan mereka tanpa KOL teman-teman ya, atau tanpa influencer dan lain-lain ya. Memang ini ya projectnya terang-terangan gitu loh ya, makanya jangan kaget kemarin tuh langsung dibahas, langsung di apa namanya, langsung di listing oleh exchange besar ya, tier 1 semua yang melisting BOME ini ya. Oke, untuk per hari ini ya, BOME ini koreksi 4,32% ya. Sebenarnya saya mau bandingkan BOME ini sama PP ya, tapi nanti mungkin di next video ya. Soalnya saya harus Dior, bener-bener Dior keduanya ya untuk bandingkan. Jadi di video kali ini saya hanya ingin membahas BOME dulu ya. Seperti apa sih Book of Meme Token ini ya? Ya, tapi sekali lagi ya, kalian juga harus melakukan research kalian secara mandiri. Tapi minimal saya akan angkat inti dari BOME ini ya. Oke, BOME ini teman-teman semalam ya, kalau saya nggak salah sempat menyentuh all time high-nya di sini ya. Kalian bisa lihat di 0,29 sorry 0,029 ya, kira-kira seperti itu. Kenapa harganya ini lumayan lebih mahal dari PP dan Shiba ya? Karena jujur saja ya, bukan jujur saja sih, kalian bisa ngecek langsung ya. Contoh saya ambil di CoinGecko ya, kalian bisa lihat di sini ya. Supply-nya itu teman-teman nggak sampai triliun ya. Kalau yang lain banyak sekali ya, sampai triliun, kuadriliun. Tapi total supply dari BOME ini ya, ini hanya 68,99 miliar. Let's say 69 miliar lah ya. Bisa dibilang gitulah ya, untuk maksimal supply-nya juga seperti itu, dan sirkulasi supply-nya teman-teman ini sudah bisa dibilang ya sudah 80% turun ya. Jadi sudah nggak ada yang ditakutkan dengan supply-nya. Itu kenapa jangan kaget ketika Binance melistingnya, ketika Bybit melistingnya. Dan kemarin jadi momentum bagus teman-teman, kalau kita lihat di Solana FM ya. Kalian bisa lihat ya, ini pemegang koin BOME terbesar adalah Binance. Jadi happy cuan buat kalian semuanya waktu belum di listing Binance, karena otomatis kalau di listing di exchange mereka harus beli teman-teman ya, untuk apa namanya, jadiin POR mereka atau proof of reserve mereka, atau ya bisa dibilang ya mereka harus punya liquidity dong, harus punya barang supaya bisa jualan ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk di Binance sendiri teman-teman, di sini dia 20 triliun teman-teman ya. Sorry, 20 miliar, ini koma, ini titik terakhir ya. Bedakan ya. 20 miliar koin yang ada di Binance ya. Terus di Get.io juga ya sekitar 3 miliar, di Raydium ini exchange ya teman-teman ya, di KuCoin ya, dan ada beberapa wallet yang nggak ada nama ya, kira-kira seperti itu. Tapi ya yang membuat saya ada kejelasan di BOME ini adalah pemegang terbesarnya adalah exchange tier 1 ya. Jadi bisa dibilang ya aman untuk BOME ini, dan jangan kaget ya ketika dia naik ya. Dan kalau dari saya pribadi ini akan terjadi kenaikan lagi menurut saya, walaupun per video ini saya buat BOME terjadi koreksi sekitar 5,54% ya. Tapi overall saya yakin masih akan ada kenaikan di BOME ini ya. Karena sekali lagi supply-nya itu hanya 68,99 miliar ya, atau let's say 69 miliar lah ya. Bukan triliun ya, kira-kira gitu ya.
Oke, untuk di sini kalian bisa, cek juga untuk websitenya ya. Kalau saya cek untuk websitenya ini sudah saya cek atau teman-teman boleh cek, sendiri. Ini seperti foundernya ya dan bahkan di situ hanya gambar-gambar seperti NFT ya. Bisa dibilang ya agak kurang apa ya, agak kurang jelas juga tapi, masa kita apa ya, masa kita lebih pintar dari Binance ya kan? Contohnya seperti itu sajalah ya. Memang kalau kita lihat ya untuk di dark farms ini teman-teman ya, ini yang dicantumkan sebagai, BOME ya dan saya cek untuk di websitenya ya, ini ya tampilannya seperti yang saya bilang tadi, dia kayak NFT ya, kayak gitu-gitulah, kayak gambar-gambar lah. Kayak nggak jelas gitu loh ya, tapi, kemungkinan karena kejujuran ya teman-teman ya, sehingga, tanpa ngomong apa-apa ya, tanpa ada promosi dan lain-lain, dia langsung dilirik sama Binance teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini ya, ini seperti, apa namanya, seperti, apps gitu ya teman-teman ya, dengan follower-nya saja di sini baru 1987 untuk di Dark Farm ini ya. Ini di DK Art teman-teman ya, kayak jualan-jualan NFT lukisan atau gambar-gambar, kira-kira gitu ya. Kurang ini sih menurut saya, kurang, greget lah ya, tapi, kenyataannya beda teman-teman ya, malah dia, ngepam ya, dia ngepam malahan parah banget, naiknya ngeri banget ya, kira-kira seperti itu. Dan banyak, yang membuat, technical analysis terkait BOME ini ya, dan kemungkinan besar dia masih akan tetap rally teman-teman ya, karena saya masuk juga, adalah profit-profit sedikit ya, karena saya termasuk terlambat. Waktu sebelum announcement Binance saya masuk ya semalam, dan tadi pas koreksi di harga ini ya, saya masuk lagi ya, kira-kira seperti itu. Tapi bukan berarti saya ngomong gini terus kalian beli ya teman-teman. Jadi di sini nggak ada ajakan untuk membeli, saya review seperti ini terus kalian langsung jor-joran beli, nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi saya real, pure, saya hanya ingin review seperti apa BOME itu, BOME ini ya. Kalau kalian bilang, bisa jadi, Shiba killer, bisa jadi ya karena, supply-nya lebih sedikit dari Shiba ya. Kalau kita bisa bilang bilang, mungkin PP killer ya bisa jadi teman-teman ya, karena supply-nya lebih sedikit ya. Karena kalau kita lihat Shiba sama, apa namanya, sama, PP ya itu supply-nya otomatis jauh lebih, besar daripada, BOME ini ya. Untuk overall aman teman-teman ya, karena sudah di-listing di exchange besar ya, Binance ya dan lain-lain. Oke, saya sempat agak berpikir ya, ini bisa nggak saya, cek lagi biar lebih aman. Jadi saya sudah buka teman-teman ya, bentar ya, saya sudah cek kemarin di, Rookcheck atau Rookpool Check ya. Di sini waktu saya masukin, address-nya, BOME ini teman-teman ya, di Rookcheck ini ya, Rookcheck memberikan hasil yang danger atau berbahaya ya. Jadi kalian kalau mau cek ekosistem Solana itu kalian cek di Rookcheck ini ya. Ini, tinggal kalian paste aja ya untuk, apa namanya, untuk smart kontraknya sudah bisa ya. Ya jadi seperti itulah. Di sini untuk di Rookcheck ya atau di Rookpool Check ini BOME ini di label berbahaya atau danger ini teman-teman ya. Karena di sini katanya low liquidity, terus dia single holder ownership ya, terus low amount of LP provider ya. Jadi LP-nya katanya rendah ya atau mutable metadata dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali kekurangan dari BOME ini sehingga dinilai sebagai berbahaya ya. Tapi kalau kita merujuk, ini kan bisa dibilang ini Rookcheck ini kan, sistemnya bot ya karena dia aplikasi ya teman-teman ya atau website. Ya saya masih lebih percaya, Binance dong ya kan, Binance sudah melisting ya. Binance sebelum melisting pasti Binance punya tim analis untuk melisting BOME ini. Jadi walaupun, penilaiannya di sini danger untuk, Rookcheck ini ya, bisa dihapuskan keraguan saya oleh Binance ya, karena Binance sudah melisting BOME ini ya. Untuk di CoinMarketCap kayaknya belum, oh sudah diupdate ya teman-teman ya. Jadi berbarengan nih semua ya, Binance ya, Gate.io sudah melisting. Jadi saya lebih percaya Binance lah daripada Rookcheck tadi. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya ya, saya dari tadi ngomong terus. Kesimpulannya teman-teman ya, BOME ini menurut saya masih akan tetap naik ya. Kenapa? Karena volumenya masih kecil teman-teman ya.
Terus kalau kita lihat di coin market cap pun posisinya masih ada di posisi 82 teman-teman ya, posisinya atau peringkatnya ya. Jadi masih ada kemungkinan naik ya. Bagaimana nanti kalau seandainya BOME ini berada di posisi 20 besar lah ya, let's say 20 besar ya. Kalau dia sudah masuk daerah sini ya untuk market cap-nya atau posisi di coin market cap-nya, kemungkinan besar ya harganya tidak akan seperti ini. Ya seperti itu. Jadi dari saya pribadi saya masih meyakini akan terjadi kenaikan untuk BOME ini ya. Tapi bukan berarti saya ngomong gini kalian beli ya. Kalian harus jujur lagi. Nggak usah percaya saya teman-teman. Cukup denger aja ya kira-kira gitu. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.